Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat di tengah guyuran hujan. Kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mujahadah yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah berikan kepada kita ampunannya, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan syarah Simtud Durar yang malam hari ini kita akan membahas fasal yang kelima. Fasal yang kelima ini ada perkara yang sangat penting untuk dijelaskan, dan barangkali ini akan menjadi kajian yang agak lebih serius, ya, yang agak lebih berat karena berkaitan hadis. Hadis yang biasa kita dengar setiap kali kita membaca Maulid Simtud Durar. Ini yang akan kita ulas dan kaji bersama-sama. Mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada muzakarah kita, dan mudah-mudahan ini juga merupakan menjadi asbab Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qad ana lil qalami an yakhutta ma harrakathu fihi al anamil. Telah saatnya, telah dekat saatnya bagi kolam, bagi pena, an yakhutta, untuk menulis ma harrakathu fihil anamil, menulis tulisan yang digerakkan oleh jari jemari. Mimma stafadahul fahmu min sifati hadzal abdil mahbubil kamil, yang kefahaman, yang pemahaman mengambil faedah dari sifat hamba yang dicintai yang sempurna ini. Wa syamailuhu allati ahsanus syamail, dan sifat-sifatnya adalah sebaik-baik sifat, yakni sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huna, dan di sini, hasuna an nuthbita ma balagha ilaina fi sya'ni hadzal habibi min akhbarin wa athar. Dan di sini baik untuk kita menetapkan ma balagha ilaina, riwayat-riwayat apa-apa yang sampai kepada kita, fi sya'ni hadzal habib, pada keadaan manusia yang tercinta ini, min akhbarin wa athar, daripada hadis dan juga athar. Liyatasharrafa bi kitabatihil qalam wal qirtas, agar
pena dan kertas mendapat kemuliaan karena menulisnya. Jadi pengarang kitab Al-Habib Ali Al-Habsyi mengharapkan pena yang digunakan untuk menulis tentang baginda Rasul itu ikut-ikutan jadi mulia. Kertas yang dituliskan di dalamnya tentang Ar-Rasul juga kebagian kemuliaannya. Begitu juga orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga diharapkan akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Wa tatanazzaha fi hadaikihil asma'u wal absar, dan pendengaran serta penglihatan yang suci berada di taman-tamannya. Wa qad balaghana, dan telah sampai kepada kami fil ahaditsil masyhurah, pada hadis-hadis yang masyhur, anna awwala syai'in khalaqahu Allah, bahwasannya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala huwan nur, yaitu yaitu cahaya, al-muda'u fi hadhihi surah, yang tersimpan di dalam bentuk ini. Fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam, maka cahaya kekasih ini adalah awal makhluk yang tampak di alam. Wa minhu tafarra'al wujudu, dan daripada nur ini terpancar, bercabang segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Khalqan ba'da khalqin, dari satu ciptaan kepada ciptaan yang lain. Fima hadatsa wa ma taqadam, pada waktu sekarang dan pada waktu yang terdahulu. Baik, dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa menurut apa yang difahami oleh pengarang kitab, nur baginda Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada nur ini yatafarra'u, dia akan melahirkan cabang-cabang ciptaan yang lainnya. Ada yang disebut arash, ada yang disebut qalam, ada yang disebut alma. Dari awalnya adalah nur, ya. Jadi ini harus betul-betul difahami, ya. Apakah Nabi itu tercipta daripada nur atau tidak? Sebab kalau Nabi dicipta daripada nur, apa dalilnya? Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia seperti kita. Manusia tercipta dari apa? Dari tanah. Nah, nur yang di sini maksudnya apa? Sebab hati-hati, dalam ajaran tasawuf falsafi itu ada ajaran yang namanya teori emanasi. Dari satu cahaya ini akan memancarkan cahaya-cahaya yang lain. Ya. Ini kalau kita kurang-kurang teliti, kita akhirnya terjebak dalam pemahaman ini. Padahal teori emanasi ini tidak bersumber daripada sunnah. Al-Imam Al-Ghazali tidak menggunakan teori itu dalam memahami konsep siapa yang awal mula diciptakan. Jadi nur di sini bukan berarti Nabi kita Muhammad SAW diciptakan daripada nur. Ya, nur ini merupakan satu isyarat
ataupun hakikat yang tidak siapapun tahu bagaimana hakikat nur itu, karena tidak dijelaskan di dalam hadis pun nur yang dimaksudkan itu adalah nur yang mana, ya. Jadi yang dimaksudkan oleh pengarang ini menurut pemahaman yang Al-Fakir bisa gali adalah bahwa karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, maka daripada kecintaan itulah kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Nanti kita akan lihat hadis yang berikutnya. Waqad akhraja Abdur Razzaq, dan telah mengeluarkan Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini siapa? Bukan Abdur Razzaq yang Abdur Razzaq Rais. Abdur Razzaq di sini adalah Abdur Razzaq As-San'ani, ya. Abdur Razzaq As-San'ani, dia adalah ulama hadis yang tinggal di Yaman, di Son'a. Beliau wafat tahun 211 Hijriah. Lebih tua daripada Imam Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari wafat 256. Kalau Imam Abdur Razzaq meninggal 211. Imam Asy-Syafi'i 204. Jadi beliau ini termasuk ulama hadis yang terawal. Beliau punya kitab hadis, namanya diberikan nama Musannaf Abdur Razzaq. Ya, itu termasuk kitab hadis yang cukup terawal, ya. Kemudian kita lihat waqad akhraja Abdur Razzaqi bisanadihi, dengan sanadnya, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, qultu ya Rasulullah, kata Jabir, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya, beritahukan kepadaku perkara pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum sesuatu yang lainnya diciptakan. Qala ya Jabir, Nabi bersabda, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, yaitu nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, daripada nurnya. Nurnya siapa? Nurihi, hi dhamir haknya itu kembali kemana? Min nurihi, daripada nur Allah, ya. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Sekarang kita nilai sendiri. Kita kita kaji hadis ini. Kata pengarang kitab, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah. Ini dibahas oleh para ulama. Yang menyebutkan riwayat ini di dalam kitabnya yaitu Al-Imam Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas. Jadi kitab ini memang kitab yang menyebutkan riwayat-riwayat yang langsung disandarkan kepada sumbernya. Kadang-kadang ada yang ketemu, kadang-kadang ada yang tidak ketemu, tapi dijelaskan di situ. Nah, ini yang harus kita ingat.
setiap hadis yang disebutkan di dalam kitab belum tentu hadis itu bisa dipakai. Kenapa? Karena kitab Kashful Khafa ini adalah kitab yang menjelaskan tentang status beberapa banyak hadis ya, yang kebanyakannya bermasalah. Beliau menyebutkan, Al-Imam Al-Ajluni menyebutkan hadis ini dalam kitabnya. Ternyata setelah diruntut sanadnya nggak ketemu. Setelah diruntut sanadnya nggak ketemu kepada Abdur Razak dan juga kepada Jabir bin Abdullah. Nah, ini jadi masalah. Jadi hadis ini ternyata setelah dicek ke dalam kitabnya Imam Abdur Razak itu nggak ada. Kalau jamaah ingin coba cari, ngecek, silakan. Tidak dijumpai hadis ini. Makanya Al-Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu. Bukan saya yang katakan. Yang mengatakan hadis ini maudhu adalah Al-Imam As-Suyuti. Siapa Imam Suyuti? Imam Suyuti ini ulama hebat. Siapa yang tidak kenal beliau? Bahkan ada yang menganggap beliau itu mujaddid abad ke-10. Tetapi sebetulnya Imam Suyuti itu dalam di kalangan ulama hadis sebetulnya dia itu mutasahil. Dia terlalu gampang menilai hadis. Artinya ada hadis yang sebetulnya itu dhaif kemudian dianggap hasan oleh Imam Suyuti. Hadis yang seharusnya lemah dianggap sahih oleh Imam Suyuti. Beliau itu dianggap mutasahil. Tetapi oleh beliau hadis ini dikatakan maudhu. Orang mutasahil menganggap hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijumpai sanadnya. Begitu. Ya, itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian siapa lagi yang mengatakan bahwa hadis ini juga bermasalah? Banyak. Ya. Tidak ada satupun ulama hadis yang mengatakan hadis ini sabit. Hadis ini sahih ataupun sabit, tidak ada. Ulama kontemporer yang hidup tidak jauh dari kita, yaitu Sayyid Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, muhaddis dari Maghribi, dari Maroko. Beliau Sayyid Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, Sadah Umariyah, itu semuanya ulama hadis. Beliau juga mengatakan hadis ini adalah maudhu. Hadis ini adalah maudhu. Dan bertentangan dengan hadis sahih. Ya, bertentangan dengan hadis sahih. Ada satu hadis sahih yang mana hadis ini diriwayatkan oleh imam daripada sahabat Ibnu Abbas. Ya, hadisnya sahih. Apa bunyi hadisnya? Kata Nabi, awwalu syai'in khalaqahullah al-qalam. Perkara pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam wa amruh, dan perkaranya. Fakataba kulla syai'in yakun. Setelah diciptakan kolam, maka kolam itu menulis setiap segala sesuatu yang akan terjadi. Ini hadisnya sahih. Maka ketika ada hadis yang bermasalah, kemudian ada hadis yang sahih, yang isinya saling bertentangan, kira-kira kita ambil yang mana? Sahih ya. Ini kan yang pengarang kitab sebutkan tentang hadis orang Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ini bermasalah. Tetapi ada hadis Nabi yang lain, yang hadisnya sahih, bahwa yang pertama kali dicipta adalah kolam.
Maka ketika ada dua hadis yang bertentangan, yang satu tidak sahih, yang satu sahih, kita ambil yang mana? Tentu kita akan pegang yang sahih, ya. Dan itu menjadi konsensus para ulama, ya. Memang ada perdebatan di kalangan ulama, apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Pendapat pertama ada yang mengatakan kolam. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan alma. Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan arasy-nya Allah. Ya, tiga-tiganya ada dalil yang kuat. Tapi kalau ini tidak. Ini dalilnya tidak kuat. Yang mengatakan siapa? Ulama-ulama hadis, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, begitu ya. Beliau hanya membahaskan tiga perkara ini. Yang pertama kali dicipta antara kolam, antara air, dan juga arasy ini. Sedangkan nur Nabi Muhammad itu tidak dibahas menjadi bahasan perkara yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Memang ada hadis yang berbunyi begini. Hadisnya sahih ini. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kuntu nabiyan. Sebagian ulama mengatakannya dhaif ya hadis ini. Kuntu nabiyan wa adamu bainar ruh wal jasad. Aku sudah jadi nabi, sedangkan Adam masih antara ruh dan jasad. Ya. Ini ada hadisnya. Nah, apakah hadis ini menjadi dalil bahwa Nur Muhammad itu lebih diciptakan lebih dulu oleh Allah dibandingkan yang lainnya? Tidak. Apa yang Nabi katakan, aku sudah jadi nabi sebelum Adam, sedangkan Adam waktu itu masih di antara ruh dan jasad, ini bukan menunjukkan bahwa nabi yang awal mula diciptakan, tetapi ini menunjukkan bahwa nabi itu mempunyai kemuliaan di kalangan nabi-nabi yang lain. Makhluk nabinya belum diciptakan, tetapi predikatnya sudah dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Gazi, jangan ngobrol ya. Ya, jadi ini pembahasan para ulama. Ya. Jadi makanya saya katakan kita harus agak siap menerima barangkali sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita senantiasa baca. Tapi bukan berarti ini kitab jadi bermasalah, tidak. Ya. Karena tidak semua ulama menguasai semua bidang. Ya. Tidak semua ulama itu bisa menguasai semuanya. Kadang-kadang ada yang unggul dalam bidang fikih, tapi tidak berapa bagus dalam bidang hadis. Ada yang hebat dalam bidang hadis, tetapi barangkali pada bidang yang lainnya dia lemah. Begitu. Ini tidak bermakna bahwa apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini menjadi sesuatu yang cacat, tidak. Kenapa? Allah juga katakan dalam Quran, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran itu berasal daripada selain Allah, maka pasti akan banyak pertentangan di dalamnya. Ini kitab buatan siapa? Manusia. Selagi itu buatan manusia, pasti ada kekurangannya. Ingat tuh ya. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Segala sesuatu yang terbuat daripada selain Allah, makhluk manusia, maka pasti akan ada kekurangannya, ketidaksempurnaannya. Begitu. Kalau ingin tahu yang paling sempurna apa? Al-Quran. Itu tidak ada yang keliru di dalamnya. Tapi kalau manusia yang buat, pasti ada kekeliruannya. Jadi ini namanya pembahasan ilmu ya, ilmiah. Bukan berarti kita membahas ini kemudian kita tidak cinta kepada muallif, tidak.
Ya, ini merupakan bahasan ilmiah. Makanya saya katakan di awal dengan Ciai, jangan kaget, harus siap, ini pembahasan tentang hadis. Ya, begitu. Jadi ala kulli hal, ini juga bukan perkara akidah. Ya, ini bukan perkara akidah. Dan ini kalau dimasukkan di dalam kitab pun itu tidak jadi masalah besar, kecuali kalau memang itu berkaitan dengan masalah akidah, barulah kita tidak boleh menggunakan hadis tersebut menjadi pegangan kita. Ya, tujuan pengarang memasukkan hadis ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad saja. Ya, karena kecintaan yang begitu luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian dimasukkanlah riwayat ini, mungkin tanpa ada proses pengecekan dan sebagainya, hanya mendengar dan membaca sebagian riwayat, kemudian atas dasar cinta begitu dimasukkan ke dalam kitabnya. Jadi ini sesuatu yang manusiawi, ya, sesuatu yang manusiawi. Ala kulli hal, insyaallah kita akan tetap baca kitab ini. Sebab dalam kitab Maulid yang lain itu juga disebutkan riwayat yang menyebutkan tentang Nur Muhammad. Dalam Barzanji itu ada disebutkan. Apa bunyinya? Wa usalli wa usallimu 'alan nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Ya. Wa usalli wa usallimu 'alan nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Aku bersalawat dan aku menyampaikan salam ke atas an-nur, cahaya, al-mausuf yang disifatkan bit taqaddumi wal awwaliyah, yang lebih dahulu ada. Tuh. Imam Barzanji menyebutkan itu. Ya. Ini pembahasan yang memang hadis ini, riwayat ini memang beredar di kalangan sebagian ulama juga, sehingga mereka masukkan hadis ini ke dalam kitab maulidnya. Tetapi ada pengarang kitab maulid yang tidak masukkan riwayat ini. Ya. Misalkan pengarang Ad-Daiba', ya, Ad-Daiba'i, ya, itu tidak memasukkan hadis ini. Dia memilih hadis yang lain. Karena beliau itu muhaddits. Ya. Beliau tidak memasukkan hadis ini. Ala kulli hal, ini merupakan satu bahasan ilmiah saja, ya. Baik. Kemudian wa qad warada min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dan telah datang daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Aku adalah nabi yang terawal dalam penciptaan dan yang paling akhir dalam pengutusannya. Nabi itu sudah diangkat jadi nabi sebelum nabi lain dicipta, tetapi ketika diutus beliau menjadi nabi yang paling akhir. Nah, kalau hadis ini hadisnya dhaif, tetapi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi lebih tinggi dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Sebelum nabinya lahir, dia sudah jadi nabi. Sebelum Adam lahir, dia sudah jadi nabi. Ini kemuliaan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Wa qad ta'addadatir riwayatu, dan banyak riwayat bi annahu awwalul khalqi wujuda, bahwa beliau adalah awal makhluk yang tercipta, wa asrafuhum mauluda, dan sesuatu yang dilahirkan yang paling mulia. Walamma kanatis sa'adatul abadiyah,
dan ketika kebahagiaan yang kekal. Laha mulahadhatun khafiyah, memiliki pandangan yang samar. Ikhtassat man sya'at minal bariyah, mengkhususkan siapa manusia yang ia kehendaki. Bikamalil khususiyah, dengan kesempurnaan kekhususan. Fastauda'at hadan nurul mubin, ia menitipkan cahaya yang nyata itu, yang terang ini. Aslaba wa butuna man syarrafathu minal alamin, ke dalam tulang sulbi, tulang punggung dan perut orang-orang yang ia muliakan dari sekalian alam. Fatanaqqala hadan nur, maka berpindahlah cahaya ini. Min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim, dari sulbinya Adam kemudian berpindah kepada Nuh, berpindah kepada Ibrahim. Ada nur yang berpindah daripada sulbi-sulbi manusia-manusia ini. Memang kalau kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini, ketika Aminah itu akan melahirkan Nabi Muhammad, ya, itu tadi dibaca tadi di dalam riwayat yang tadi dibaca. Ketika dia lahir, ketika Nabi Muhammad lahir, itu keluar cahaya memang, ya, istana yang ada di Syam itu kelihatan, istana yang ada di Parsi juga kelihatan. Kenapa? Karena cahaya yang keluar itu memang riwayatnya jelas, sabit, ya. Memang Nabi ketika lahir, beliau akan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi simbol cahaya itu memang melekat pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Cuma yang masalah tadi saja, ya, apakah nur Nabi Muhammad itu dicipta paling awal sebelum ciptaan-ciptaan yang lainnya, gitu, ya. Baik. Hatta awsalathu yadul ilmil qadim, sehingga kekuasaan pengetahuan yang dahulu menyampaikannya. Ila man khassasathu bitakrimi abihil karim, kepada salah seorang yang ia khususkan dengan kemuliaan, yaitu ayahnya yang mulia. Abdillah ibn Abdul Muttalib zawil qadril azim, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib yang memiliki derajat yang mulia, kedudukan yang mulia. Wa ummihi allati hiya fil makhawifi Aminah, dan ibunya yang ia adalah orang yang aman dalam ketakutan. As-sayyidatil karimati Aminah, sayyidah yang mulia yaitu Aminah. Fatalaqahu sulbu Ibrahim, fatalaqahu sulbu Abdillahi fa'alqahu ila batniha, tulang rusuk Abdullah, sulbi Abdullah, menyerahkan cahaya itu kepada perutnya Aminah. Jadi ketika terjadi perkawinan antara Abdullah dengan Aminah, ya, cahaya itu berpindah dari sulbinya Abdullah ke perutnya Aminah. Kita sudah bahas bahwa hari pertama mereka menikah, Aminah langsung hamil, ya, Aminah langsung hamil, begitu. Karena apa? Karena langsung diisi oleh nur ataupun benih daripada Nabi kita Muhammad SAW. Fadammathu akhsha'uha bima'unatillahi muhafazatan ala haqqi hadhihi durrati wa sawniha, maka perut Aminah mengandungnya dengan pertolongan Allah, muhafazatan ala haqqi hadhihi durrati wa sawniha, untuk menjaga hak mutiara ini dan melindunginya. Fahamalathu biriayatillah,
maka ia mengandungnya dengan pertolongan Allah, kama warada anha, seperti yang diceritakan, hamlan khafifan, yang kandungannya itu terasa ringan, la tajidu lahu thiqala, dia tidak merasa berat. Ini kelebihan yang Allah berikan, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah. Orang kalau hamil itu pasti merasa berat karena ada isi di dalam perutnya, ya, bisa lebih daripada 5 kilo itu kan, dengan isi-isinya semua. Itu sebetulnya berat. Tetapi ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, itu tidak merasakan berat sama sekali. Ini riwayatnya sahih. Ya. Ya. Wala tashku minhu alaman wala ilala, dan ia juga tidak merasakan sakit seperti layaknya orang yang hamil. Hatta marra syahru ba'da syahri min hamliha, sampai berbulan-bulan telah lewat daripada masa kandungannya. Wa qaruba waqtu buruzihi ila alamis syahadati litanbasita ala ahli hadzal alami fayudatu fadlih, sehingga dekat waktu kehadirannya, waktu kemunculannya, ila alamis syahadah, ke alam dunia ini, ke alam nyata ini, litan basito ala ahli hadal alam, agar aliran anugerah itu mengalir kepada penghuni alam ini, watan tashira fihi atharu majlihis samim, dan peninggalan kemuliaan yang kuat itu tersebar meliputi seluruh alam ini. Ya, jadi pada bahasan yang kelima ini, fasal yang kelima ini, bahasannya cukup serius, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik, jangan sampai ada yang salah paham. Kita bahas ini semua bukan berarti kita tidak suka, benci kepada pengarang kitab, tidak. Ini adalah murni bahasan ilmiah. Ya, dalam tradisi ilmu itu biasa mengkritik, menilai sesuatu, itu biasa di kalangan para ulama. Dan apa yang saya katakan bukan berarti menunjukkan saya lebih baik daripada pengarang kitab, tidak. Yang saya nukil juga pendapat para ulama. Saya hanya tukang nukil. Saya sampaikan nukilan itu kepada jamaah sekalian, supaya ini menjadi bahan ilmiah kita, supaya kita semakin faham, ya, tentang riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab maulid, ya, kitab-kitab sirah, sehingga kita bisa mengklasifikasikan hadis yang mana yang sahih, yang mana yang tidak. Itu biasa dalam tradisi ilmiah. Sekali lagi, ini bukan bermakna kitab maulid ini menjadi cacat, tidak sama sekali. Pengarang kitab memasukkan riwayat itu juga mungkin berdasarkan karena kecintaan yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan kita mendapatkan juga keberkahan dari apa yang ditulis oleh muallif kitab Maulid Simtud Durar ini, dan mudah-mudahan keberkahan itu terus berkekalan, berterusan sampai akhir hayat kita, dan pada akhirnya kita dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadiahkan Fatihah. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khawalina khawlatina wa ammaina amatina, khususan ila ruhi Haji Hamdun Haji Ramli bin Haji Muhajar, Haji Ramla binti Haji Ramli, Haji Rahmat bin Haji Ramli, Haji Ahmad bin Haji Ramli, Haji Fauzi bin Haji Ramli, Haji Syakur bin Abdi Haji Ramli, Haji Ramli, Haji Rais bin Sarmili, Abdul Latif bin Haji Muhammad Rais, Fakhrazi bin Rambun Penanan, Ahmad Tasil bin Haji Abdul Ghani, Neneng Khairiyah binti Ahmad Tasil, Haji Abdullah bin Haji Su'aib, Khalid bin Haji Abdullah, Ida Farida binti Haji Abdullah, Nur Rahmah binti Haji Abdullah, Muhammad Yazid bin Haji Abdullah, Siti Aisyah bin Haji Abdul Wahid, Haji Wahid bin Haji Nawi,
Haji Masnin binti Muhammad Ali Khairullah bin Haji Syaini, Muhammad Andi Yusuf bin Khairullah, Hajah Aliyah binti Haji Muhammad, Muhammad Akib bin Haji Muhammad Ali, Hajah Rahmawati binti Haji Abdul Rahman, Yudi Mechano binti Haji Antis Mansur, Haji Fuadi bin Haji Marullah, Maisalah binti Mursali, Utsman al-Ruhi, Ahmad bin Hakim bin Haji Zaini, Haji Jamhur bin Haji Muhammad Nur, Hajah Zuhrah binti Haji Jamhur, Rahmat bin Haji Sarbini, Abdul Rasyad bin Sarbini, Siti Aisyah binti Abdullah Sarbini bin Muhajar, Ahmad Rahmani bin Abdul Rasyad, Siti Maryam binti Adi Ajib, Muslih bin Haji Samali, Haji Husin bin Haji Zaini, Ahmad Badar bin Haji Zaini, Haji Sunani bin Haji Nusi, Haji Muhammad Nasih bin Haji Su'aib, Abdul Rahim bin Haji Muhammad Nasih, Bilta bin Inan, Haji Abdullah bin Haji Abdul Ghani, Haji Muhammad Safi bin Haji Azhari, Hajah Su'dah binti Haji Abdullah, Sujani bin Sukarma, Unang Muhammad Sanusi bin Abdul Syukur, Haji Marzuki bin Haji Sarmini, Haji Uliyah binti Haji Muhammad Nur, Haji Mukti bin Haji Muhammad Izzi, Haji Zakiyah binti Haji Ramli, Haji Ni'mah binti Haji Naim, Eli binti Suhada, Aminah binti Haris, Haji Kemas Umar bin Haji Kemas Ahmad, Hajah Jimas Maimunah binti Kemas Ismail, Muhammad Raihan bin Haji Siswo Awalianto, Haji Su'aib bin Haji Arsyad, Safiyah binti Ma'un, ij'alhum min ibadikal maghfurin wal marhumin. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum fil jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.